Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di UAS Debat Daring Mahasiswa PPSI 3C. Saya Muhammad Yusrin Reza akan berperan sebagai moderator di perdebatan kali ini. Saya ucapkan rasa hormat kepada dewan juri kita, Saudari Rifki Fitriana, dan juga timekeeper kita, Saudari Erlina Puji Muladari. Debat kali ini terdiri dari dua tim, yaitu tim afirmatif dan juga tim oposisi. Setiap tim terdiri dari 3 anggota. Dan aturan atau mekanisme pada debat kali ini saya yakin sudah diketahui oleh para peserta. Tetapi saya akan menyampaikan kembali, setiap pembicara dari setiap tim akan diberikan waktu sebanyak 7 menit 20 detik. Dan ketika sampai pada pembicara kedua tim afirmatif, maka diperbolehkan untuk melakukan interupsi. Interupsi dilakukan pada menit kedua sampai dengan menit kelima, maksimal 3 kali interupsi, dan waktu maksimal interupsi 30 detik. Tiap interupsi bisa dilakukan dengan menekan tombol aksen di layar ataupun langsung berbicara saja. Pihak yang diinterupsi berhak untuk menerima ataupun menolak dari interupsi tersebut. Dan untuk pidato simpulan akan diberikan waktu sebanyak 4 menit 20 detik. Baiklah, para hadirin sekalian yang saya hormati, mosi debat kali ini adalah upacara bendera merupakan cara menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera. Setiap elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera, mulai dari kaum pendidikan sampai karyawan swasta. Agar lebih sedikit mencairkan suasana, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan kedua tim. Baiklah, untuk tim afirmatif, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari tim afirmatif. Saya Safina Kalayungsari sebagai pembicara satu tim afirmatif, bertugas untuk memberi definisi mosi pada hari ini dan memberikan batasan-batasan serta memberikan argumen. Kemudian pada hari ini saya ditemani oleh 2 rekan saya. Ada Saudari Tiara Zara Kalika sebagai pembicara 2 tim afirmatif yang bertugas untuk memberi sanggahan kepada pembicara satu tim lawan dan juga memberikan argumennya. Lalu ada juga Saudari Oktadina Dwi Utami sebagai pembicara 3 tim afirmatif yang bertugas untuk memperkuat dan menegaskan kembali argumen-argumen yang telah kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim afirmatif. Dan selanjutnya, untuk tim oposisi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan tim oposisi. Yang pertama, ada saya sendiri, Ajeng Sri Rahayu, sebagai pembicara pertama yang bertugas untuk memberikan gambaran tugas-tugas dari masing-masing pembicara tim oposisi, kemudian menolak argumen atau menyanggah pembicara pertama tim afirmasi, dan memberikan argumen atau opini beserta dengan fakta. Kemudian ada Saudari Fitrianis Hidayati selaku pembicara kedua tim oposisi yang bertugas untuk memberikan sanggahan terhadap pembicara 2 tim afirmasi dan juga memberikan argumen atau opini disertai dengan fakta. Kemudian ada Saudari Vika Triyulita selaku pembicara ketiga tim oposisi yang bertugas untuk memperkuat argumen dari pembicara 1 dan 2 dan menyimpulkan sedikit atau secara singkat dari argumen pembicara 1, 2, dan 3. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada tim oposisi. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja kepada pembicara pertama tim afirmatif. Waktu 7 menit 20 detik. Waktu akan dimulai ketika Anda mengungkapkan argumennya. Dipersilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat memaparkan tentang definisi pada mosi hari ini, memberikan argumen dan juga memberikan batasan-batasan. Baik, dapat dipahami sebelumnya bahwa upacara bendera adalah sebutan untuk upacara pengibaran bendera yang dilakukan di Indonesia. Upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari-hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintah atau pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, untuk batasan mosi pada hari ini adalah upacara yang dilakukan setiap hari Senin. Lalu tadi sempat dibahas pula bahwa upacara bendera
baiknya dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik dalam kaum pendidikan maupun kaum karyawan swasta. Lalu untuk elemen masyarakat sendiri, sejatinya sejak masuk SD sampai SMA diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera setiap hari Senin untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa patriotisme dengan mengenang jasa para pahlawan. Dalam pelaksanaan upacara bendera, selain proses pengibaran bendera, upacara bendera pun meliputi rangkaian prosesi lain seperti mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta amanat dari pembina upacara. Lalu dalam ranah pendidikan, pelaksanaan upacara bendera diwajibkan dalam Permendikbud RI nomor 23 tahun 2005, tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti atau PBP oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menyatakan bahwa ada 3 poin penting dalam upacara bendera. Di antaranya, 1. Melatih kepemimpinan, di mana dalam melatih kepemimpinan ini, dengan menjadi seorang pemimpin yang mampu memimpin kelompoknya, di mana peserta upacara atau petugas upacara ini mampu memimpin kelompoknya. Lalu, kesempatan bagi kepala sekolah untuk berbicara langsung pada seluruh siswa, dan yang terakhir menumbuhkan rasa kerjasama antar siswa dengan bergantian menjadi petugas upacara bendera. Lalu dijelaskan pula menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara di sekolah, dijelaskan bahwa upacara bendera di sekolah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mencakup nilai-nilai penanaman sikap disiplin, kerjasama, dan juga tanggung jawab. Dengan begitu, hal ini dapat mendorong lahirnya sikap dan kesadaran berbangsa maupun bernegara, cinta tanah air, dan juga patriotisme di kalangan peserta didik. Lalu, selain poin penting dari pemaparan tadi, dari Permendikbud itu, upacara bendera juga bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme, di mana nasionalisme itu merupakan jiwa cinta tanah air yang harus melekat dalam diri setiap masyarakat selama negara ini masih berdiri, sedangkan patriotisme adalah sikap kita untuk senantiasa mengenang jasa-jasa para pahlawan, mendoakannya, maupun menyanyikan lagu-lagu nasional. Di samping dari poin penting tujuan pelaksanaan upacara bendera, ada pula manfaat yang didapatkan, seperti meningkatkan kekompakan, lalu menumbuhkan jiwa kepemimpinan, lalu membiasakan diri berpakaian rapi, karena kan kalau misalkan kita upacara bendera pasti harus berpakaian rapi, lalu membiasakan diri menjadi pribadi yang disiplin. Dalam hal ini misalkan kita dalam kegiatan upacara itu kan mengikuti setiap susunan upacaranya harus tertib. Untuk itu, saya menyatakan setuju pada mosi parlemen hari ini, yaitu upacara bendera merupakan cara menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera, mulai dari kaum pendidikan sampai karyawan swasta, dengan batasan upacara yang dilakukan pada hari Senin. Karena dapat dimaknai juga hari Senin itu sebagai hari pertama kita memulai kegiatan baru dengan semangat yang baru untuk memulai hari. Setiap elemen masyarakat, baik dalam bidang pendidikan maupun karyawan swasta, seharusnya dapat melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin sebagai salah satu kegiatan untuk memulai semangat di hari Senin agar selalu teringat juga pada jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang, atau dalam artian menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Bagi bidang pendidikan, dengan dilaksanakannya upacara bendera dapat mengenang jasa-jasa para pahlawan dan menumbuhkan semangat belajar bagi siswa guna membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Begitu pula bagi karyawan swasta, dengan melaksanakan upacara bendera dapat menunjukkan perwujudan rasa terima kasih kepada para pahlawan dan mengenang semangat pahlawan yang berjuang dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dengan mengenang jasa dan semangat para pahlawan, mungkin saja bisa menjadi acuan mereka untuk bekerja keras dan menjalankan seluruh pekerjaannya dengan baik. Melaksanakan upacara bendera dapat membentuk rakyat menjadi pribadi yang disiplin dan berjiwa kepemimpinan. Di sisi karyawan swasta, bisa saja melakukan upacara itu
setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri pekerja. Karena dapat dipahami, alokasi waktu pelaksanaan upacara bendera tidak terlalu lama. Namun, manfaat yang didapatkan itu sangat banyak, sehingga alangkah baiknya apabila karyawan swasta melaksanakan upacara bendera. Terima kasih. Baik, Dewan Juri dan hadirin, pembicara 1 dari tim afirmatif menghabiskan waktu 5 menit 51 detik. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama tim afirmatif. Selanjutnya, untuk pembicara pertama tim oposisi, dipersilakan menyampaikan argumentasinya dengan waktu yang sama, yaitu 7 menit 20 detik, dan waktu akan dimulai ketika Anda memaparkan argumentasi Anda. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu dan juga kesempatan kepada saya. Tadi sudah disampaikan oleh Saudari Safina Ika selaku pembicara pertama tim afirmasi bahwasanya mosi yang diangkat dari parlemen adalah upacara bendera merupakan cara untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa. Maka dari itu seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera mulai dari kaum pendidikan sampai karyawan swasta dengan batasan mosi yakni upacara hari Senin. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, di era sekarang ini, nasionalisme dan patriotisme merupakan unsur penting yang harus dibangun dan dimiliki oleh lapisan masyarakat, tak terkecuali dari kaum pendidikan sampai karyawan swasta. Upacara hari Senin memang membutuhkan rasa nasionalisme. Upacara hari Senin ini memang menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap suatu bangsa. Namun perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian bahwasanya di masa pandemi ini upacara hari Senin sepertinya kurang efektif Interupsi. Maaf sebelumnya, interupsi hanya bisa dilakukan mulai dari pembicara kedua seperti yang saya ucapkan di awal tadi. Baik, mohon maaf. Baik, akan saya lanjutkan argumen. Bahwasanya di masa pandemi ini upacara hari Senin sepertinya kurang efektif untuk dilakukan atau dilaksanakan mengingat banyak orang seperti petugas dan juga anggota seperti petugas pengibaran bendera, kemudian peserta, pembina upacara dan lain-lain. Maka hal ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, saya kurang setuju jika upacara hari Senin merupakan cara untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa dari kalangan pendidikan sampai karyawan swasta. Bahkan Dewan Juri yang terhormat bahwasanya di kalangan pelajar banyak yang menyepelekan upacara hari Senin sebagai wujud untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Contohnya saja pengalaman waktu saya SMP ataupun SMA, di mana banyak dari teman-teman yang kurang mengindahkan upacara hari Senin sebagai wujud nasionalisme dan patriotisme bangsa. Mereka cenderung acuh dengan prosesi kegiatan upacara hari Senin dan upacara hari Senin ini dijadikan sebagai kesempatan bagi mereka untuk bersenda gurau, untuk bercakap-cakap dengan para teman-teman sebaya mereka. Dan tak jarang mereka juga diawasi oleh guru pengawas. Kemudian untuk karyawan swasta, rasanya jika mereka harus rutin untuk melaksanakan upacara setiap hari Senin, pastinya akan sangat kurang efektif. Apalagi di sini masih dalam konteks swasta, bukan negeri. Kalau misalkan masih karyawan negeri, ada semacam anjuran atau aturan untuk melaksanakan upacara dari pemerintah. Namun di sini adalah konteksnya swasta. Mereka ada target yang harus dicapai seperti buruh. Nah, sehingga jika mereka harus rutin untuk upacara setiap hari Senin, pastinya akan sangat kurang efektif bagi mereka. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan solusi atau cara lain untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa. Untuk kalangan pelajar, cara untuk menumbuhkan nasionalisme dan
patriotisme dalam diri mereka selain upacara hari Senin adalah belajar dengan rajin dan mengukir prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini contoh yang dilakukan oleh 3 siswa dan siswi SMA, yakni yang bernama Kasia Tandiono, kemudian Joshua Luk Tandiono, dan Judah Purwanto. Nah, mereka ini adalah contoh nyata siswa-siswa yang berprestasi dengan mewakili Indonesia di ajang online World School Debating dan mendapatkan penghargaan bergengsi individu 5 besar pembicara terbaik. Dan dalam hal ini sangat diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini adalah contoh nyata bahwasanya para pelajar juga bisa mengharumkan nama baik negara Indonesia, dan ini juga sebagai wujud dari rasa nasionalisme dan patriotisme sebagai pelajar. Kemudian yang kedua adalah memakai dan mencintai produk dalam negeri. Dengan kita mencintai dan memakai produk dalam negeri, maka sejatinya kita ikut turut membantu usaha yang dilakukan di dalam negeri, dan juga kita juga bisa untuk mendorong kemajuan ekonomi dari negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan adalah upaya bagi pelajar sebagai wujud rasa cinta mereka terhadap lingkungan, terhadap tanah air Indonesia ini. Kemudian yang keempat adalah belajar tentang refleksi sejarah dan juga semangat perjuangan pahlawan. Nah, jika pelajar semangat untuk belajar tentang refleksi sejarah, bagaimana sejarah bangsa Indonesia dulu, kemudian semangat perjuangan dari jasa-jasa pahlawan, maka secara tidak langsung mereka akan tergugah jiwanya untuk membela, semakin ikut untuk turut membela bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini. Kemudian yang kelima adalah menghargai perbedaan. Kita tahu bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara yang heterogen, negara yang banyak perbedaan-perbedaan yang saling berhubungan dengan kita. Kemudian sebagai pelajar kita harus bertoleransi ketika teman yang berbeda agama ingin menunaikan agama mereka, maka sebaiknya kita juga turut menghormatinya. Ini adalah sebuah wujud cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Kemudian untuk karyawan swasta, nah ketika karyawan swasta harus dituntut untuk upacara hari Senin, mereka pasti istilahnya akan terbebani atau repot, karena untuk jika upacara hari Senin itu harus dilakukan secara rutin, pastinya sebagai buruh pabrik kan ada semacam target yang harus dilakukan dalam pekerjaan mereka. Nah, jika mereka harus melakukan upacara hari Senin, rasanya akan kurang efektif. Maka dari itu mereka bisa melakukan cara lain untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa, seperti mentaati tata tertib yang berlaku. Nah, mentaati tata tertib yang berlaku ini misalnya adalah menaati peraturan lalu lintas, kemudian menunaikan pajak, dan ini adalah salah satu contoh cara lain untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa. Kemudian yang kedua adalah mengabdi dengan penuh hati, jujur, dan tanggung jawab pada profesi atau tanggung jawab mereka. Demikian, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak setuju dengan upacara bendera merupakan cara untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa. Maka dari itu seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera, mulai dari kaum pendidikan sampai karyawan swasta. Baik, Dewan Juri dan hadirin, pembicara satu dari tim oposisi tadi mungkin tidak mendengar bel dari pencatat waktu, dan tim pembicara satu tadi telah melebihi waktu yang telah ditentukan, yaitu 7 menit 20 detik.
Oke, baik. Terima kasih kepada pembicara pertama tim oposisi atas argumentasi Anda. Pembicara pertama dari kedua tim telah menyampaikan argumentasinya. Sekarang kita akan beralih ke pembicara kedua. Waktu yang diberikan sama, yaitu 7 menit 20 detik. Pada kali ini sudah dipersilakan untuk melakukan interupsi. Interupsi maksimal 3 kali, dimulai pada menit kedua sampai menit kelima, seperti yang sudah saya bicarakan di awal tadi. Silakan untuk pembicara kedua tim afirmatif. Waktu 7 menit 20 detik akan dimulai ketika Anda memaparkan argumentasi Anda. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pendapat saya. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara dua dari tim afirmasi, saya menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi. Namun sebelum saya menyampaikan argumen saya akan membantah dan mematahkan argumen pembicara sebelumnya, kemudian menguatkan kembali argumen rekan saya sebelumnya dan menyampaikan argumen saya. Kepada pembicara pertama, tim oposisi mengatakan bahwa pada saat pandemi ini bukan hal yang efektif, memang benar. Tapi pada mosi kali ini gambaran upacara bendera itu sebelum atau bahkan bisa dikatakan pada saat keadaan tidak adanya pandemi, jadi tidak bisa dikaitkan dengan pandemi. Kita ini menggambarkan bahwa upacara bendera itu memang menggambarkan nasionalisme dan patriotisme saja, bukan dengan keadaan pandemi seperti ini, karena belajar saja kita belajar dari rumah. Terima kasih. Bagaimana bisa pembicara satu tim dari tim oposisi mengatakan bahwa upacara bukan cara yang efektif? Padahal dalam upacara sendiri terdapat serangkaian hal yang sakral, karena kita bisa diingatkan dengan nyanyian lagu kebangsaan, upacara bendera, pembukaan Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan lain-lain. Kemudian dari tim afirmasi, oposisi mengatakan bahwa dalam pendidikan, upacara bendera bisa dikatakan disepelekan oleh pelajar. Kita harus mengingat bahwa tidak semua pelajar berlaku seperti itu. Yang berlaku seperti itu terjadi karena pelajar tidak bisa memaknai arti dari upacara bendera. Pada dalam upacara bendera ini memang berisi hal yang sakral seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi solusi atas hal tersebut adalah dari sekolah masing-masing harus bisa menanamkan dan memaknai upacara bendera dengan baik agar dapat mengambil nilai-nilai kebangsaan dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya pembicara satu juga mengatakan bahwa karyawan swasta dikatakan tidak mengikuti upacara karena mereka memiliki target dalam bekerja. Saya membantah jika harus seperti itu. Apakah begitu sulit sampai tidak bisa meluangkan waktu untuk melakukan upacara bendera? Padahal upacara bendera bisa dilakukan dalam waktu kurang lebih 30 menit. Maka solusinya dapat dikondisikan dan juga didiskusikan dengan seluruh komponen masyarakat swasta untuk upacara bendera sebagai menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Seperti yang telah rekan saya katakan sebelumnya, bahwa upacara bendera termasuk upacara bendera hari Senin merupakan hal wajib yang dilakukan baik dari pendidikan sampai karyawan swasta. Upacara hari Senin tersebut, selain sebagai menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme, upacara juga bisa membakar dan menggairahkan semangat di awal pekan dalam menjalankan satu pekan ke depannya. Dan bagi karyawan swasta, upacara bendera sebagai perwujudan rasa terima kasih kepada pahlawan yang telah berkorban sampai titik darah penghabisan. Bila kita memulai sesuatu dengan semangat, bukankah akan lebih baik hasil yang kita dapat? Jadi dalam menjalankan upacara bendera, baik dari pendidikan sampai karyawan swasta, khususnya karyawan swasta yang warga negara Indonesia, sebagai cara dalam menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme, juga akan menambah semangat kebangsaan, semangat menjalani hari-hari dan kehidupan. Upacara yang dalam kandungannya terdapat serangkaian kegiatan yang sakral tentu akan menambahkan rasa nasionalisme dan patriotisme dan semangat, karena dalam upacara bendera seluruh elemen selalu diingatkan dengan teks Pancasila, pengibaran bendera upacara, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan lain-lainnya. Terlebih saat pengibaran bendera upacara, bendera merah putih. Ketika hormat dan kita menyaksikan naiknya bendera merah putih ke tiang ujung, sambil mendengarkan lagu Indonesia Raya akan sangat menguras emosi kami pastinya. Dan dalam upacara bendera akan tergambarkan rasa kebersamaan, gotong royong, semangat juang, mengingat nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat,
upacara bendera termasuk upacara bendera hari Senin wajib dilakukan oleh instansi pendidikan karena pendidikan merupakan generasi penerus bangsa. Bila penerus bangsanya sendiri tidak melakukan upacara bendera, maka akan berdampak pada generasi selanjutnya yang akan kehilangan jati diri bangsa Indonesia dan terkikis rasa nasionalisme dan patriotismenya akibat tergerus oleh budaya globalisasi. Dan bagi karyawan swasta, walaupun merupakan bagian dari swasta dan bukan instansi pemerintahan, namun mereka adalah ada yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di tanah air tercinta Indonesia. Bukankah seharusnya mereka harus menghormati bagaimana perjuangan pahlawan yang telah gugur sebelumnya? Nah, maka sebagai warga negara yang baik, maka sudah seharusnya walaupun karyawan swasta tetap melakukan upacara bendera. Karyawan swasta tetap harus melakukan upacara bendera sebagai wujud penghormatan kepada pahlawan yang telah gugur. Jadi, pada debat kali ini, saya sangat setuju pada mosi Dewan Juri yang terhormat, bahwa upacara bendera merupakan cara menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa. Mulai dari itu, seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera, mulai dari kaum pendidikan sampai karyawan swasta, karena di dalam upacara bendera terdapat nilai-nilai kebangsaan yang bisa dipetik dan diamalkan di kehidupan seterusnya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Dewan Juri dan hadirin. Pembicara dua dari tim afirmatif menghabiskan waktu 5 menit 36 detik. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua tim afirmatif. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk pembicara kedua tim oposisi dengan waktu yang sama, yaitu 7 menit 20 detik. Waktu akan dimulai ketika Anda memaparkan argumentasi Anda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi yang didebatkan pada pagi hari ini, yang menyatakan bahwa upacara bendera merupakan cara untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera. Sebelum menyampaikan argumen saya sedikit menanggapi terkait argumen dari pembicara kedua tim afirmasi. Pembicara kedua tim afirmasi menyatakan bahwa upacara hari Senin bisa menambah, membakar, dan menggairahkan semangat di awal pekan. Namun pada kenyataannya, seperti contoh pada murid-murid di SMP atau SMA, setelah upacara bendera hari Senin dilaksanakan, para siswa malah cenderung tidak bersemangat. Sesudah upacara yang biasanya berlangsung kurang lebih 1 jam tersebut, banyak siswa yang enggan langsung memulai pelajaran dengan alasan mereka capek karena harus berdiri tegak selama kurang lebih 1 jam tersebut dan di bawah sinar matahari. Begitu pula dengan para karyawan. Mereka juga akan keberatan karena setelah melaksanakan upacara, mereka harus bekerja dan menyelesaikan tugas dan target dari perusahaan. Jadi upacara hari Senin tidak menambah semangat, melainkan malah hanya membuat para siswa ataupun karyawan menjadi tidak bersemangat atau menjadi malas-malasan untuk memulai pelajaran ataupun bekerja. Dewan Juri yang terhormat, cara untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme dengan upacara bendera menurut saya kurang efektif. Melihat kenyataan bahwa setiap dilaksanakan upacara bendera pada hari Senin cenderung membuat bosan, baik para siswa maupun guru. Terlebih pada saat penyampaian amanat yang biasanya disampaikan kurang lebih 30 menit. Siswa maupun guru cenderung tidak serius mendengarkan atau tidak mendengarkan saat pelaksanaan upacara. Banyak siswa yang bosan sehingga mereka menjadi pura-pura sakit sehingga keluar barisan atau izin ke kamar mandi untuk mengatasi kebosanannya. Selain itu, banyak siswa saat pelaksanaan upacara
mereka malah asyik berbincang dengan temannya. Tidak hanya para siswa, guru pun juga sering berbincang dengan rekannya saat pelaksanaan upacara. Padahal notabene-nya guru merupakan sosok yang dicontoh atau ditiru oleh siswa. Namun mereka pun tidak serius dalam melaksanakan upacara. Jadi upacara merupakan cara untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme itu merupakan cara yang kurang efektif karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mereka tidak serius dalam pelaksanaan upacara, mereka malah berbincang-bincang kepada rekannya, begitu pula dengan guru yang tidak memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Untuk para karyawan, jika mereka harus melaksanakan upacara bendera hari Senin, itu pasti sangat memberatkan. Mereka harus kehilangan waktu bekerjanya untuk upacara, padahal saat pelaksanaan upacara tidak dilaksanakan secara serius. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan upacara, yaitu untuk menumbuhkan nasionalisme. Dewan Juri yang terhormat, menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bisa dilakukan dengan cara yang lain. Seperti contoh, di sekolahan saya dulu, itu diadakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap paginya sebelum memulai pembelajaran. Itu merupakan contoh kecil dari menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme. Cara ini membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 menit, sehingga itu merupakan cara yang relatif lebih efisien. Serius. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya juga bisa dilaksanakan oleh karyawan swasta. Mereka bisa melakukannya sebelum memulai bekerja. Untuk para siswa, sebelum memulai pelajaran, mereka menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan, baru memulai pelajaran. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk para siswa, cara untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme juga bisa dilakukan dengan bela negara. Bela negara yang biasanya dibimbing oleh tentara memiliki banyak sekali manfaat. Seperti contoh, membentuk sikap disiplin. Dalam bela negara, kita dituntut untuk disiplin, baik waktu maupun apapun itu. Kemudian dalam bela negara juga dipelajari mengenai wawasan kebangsaan NKRI. Kemudian dalam bela negara juga membentuk jiwa korsa kebersamaan dan solidaritas dengan sesama. Kemudian membentuk fisik dan mental yang tangguh, menanamkan rasa cinta dan tanah air melalui wawasan kebangsaan dari NKRI, kemudian menambah semangat dan melatih rasa cinta dan nasionalisme pada bangsa. Seperti yang pernah kita lakukan pada saat semester 1 kemarin. Bela negara lebih terkesan baik kegiatannya maupun manfaat-manfaatnya. Sedangkan upacara hari Senin cenderung membuat bosan. Bela negara memberikan manfaat yang nyata untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme pada siswa maupun karyawan. Karyawan pun juga dapat melakukan bela negara seperti contoh, dulu ada teman saya yang melakukan bela negara atau biasa disebut dengan Bilmatek kalau tidak salah. Nah, itu merupakan syarat untuk masuk bekerja. Jadi menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme melalui bela negara dapat dilakukan oleh siswa maupun karyawan. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak setuju dengan mosi yang didebatkan pada pagi hari ini. Upacara bendera bukan cara yang efektif untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme. Menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme dapat dilakukan dengan cara yang terkecil seperti menyanyikan lagu kebangsaan setiap pagi atau dengan cara bela negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.
Baik, Dewan Juri dan hadirin, pembicara 2 dari tim oposisi menghabiskan waktu untuk pidatonya yaitu selama 7 menit 19 detik. Baik, ya terima kasih kepada pembicara kedua tim oposisi. Pembicara kedua dari masing-masing tim sudah memaparkan argumentasinya. Kita akan langsung masuk ke pembicara ketiga. Saya ingatkan lagi bahwa untuk bisa melakukan interupsi, waktu interupsi 30 detik dimulai pada menit kedua sampai dengan menit kelima. Jangan sampai interupsi lebih panjang daripada argumentasi yang disampaikan oleh pihak lawan. Baiklah, kita langsung saja untuk pembicara ketiga tim afirmatif, waktu 7 menit 20 detik, dimulai ketika argumentasi Anda diucapkan, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu menekankan mosi yang kita pakai, yaitu upacara bendera merupakan cara untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera, mulai dari kaum pendidikan sampai karyawan swasta, dengan batasan upacara yang dilakukan pada hari Senin. Nah, dari tim kami tetap menegaskan bahwasannya setuju dengan mosi tersebut. Melihat dari argumen yang disampaikan oleh tim oposisi pembicara kedua, menurutnya upacara bendera kurang efektif dalam menumbuhkan nasionalisme yang menyertai dengan contoh anak yang tidak dapat menghargai adanya upacara dikarenakan bosan. Itu termasuk contoh yang sangat kurang disiplin. Karenanya, tidak sedikit pula anak-anak yang mengikuti upacara dengan tertib dapat memberikan penghayatan baginya dan menumbuhkan sikap yang baik pula. Dan menurut saya, pendapat dari tim lawan kurang dapat kita terima bahwasanya upacara bendera ini merupakan cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Dapat digarisbawahi lagi bahwa upacara ini adalah cara dalam menumbuhkan sikap yang tentunya positif. Jadi, cara ini dapat dilakukan secara terus-menerus agar dapat menumbuhkan sikap yang lebih baik pula. Dan juga untuk menjadi warga negara yang baik dapat diaplikasikan dengan mematuhi aturan tata tertib sekolah kaitannya dengan upacara tersebut. Banyak siswa yang mengikuti upacara dengan tertib, yang menghargai nilai-nilai yang ada dalam proses upacara yang mereka pahami untuk menumbuhkan rasa patriotisme atau cinta tanah air dan nasionalisme atau cinta bangsa. Pada dasarnya, upacara ini adalah cara karena dengan mengikuti upacara bendera, siswa diingatkan terus Pancasila, proklamasi kemerdekaan, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks itulah, maka upacara bendera merupakan salah satu cara dengan menumbuhkan, membangun jati diri bangsa dalam diri para siswa agar timbul rasa hormat, menghargai dan mencintai negara, bangsa, serta tanah air, termasuk dengan menghargai adanya pahlawan dahulu. Kita kembali lagi pada tujuan mosi kali ini, yaitu upacara bendera dalam menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme merupakan unsur yang penting yang harus dibangun dan dimiliki oleh lapisan masyarakat tak terkecuali dari kaum pendidikan sampai dengan karyawan swasta. Nilai-nilai nasionalisme perlu ditanamkan sejak kecil pada generasi muda agar tercipta dengan kondisi yang selaras dengan tujuan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia tentunya. Jika dalam kalangan karyawan dengan adanya upacara ini juga sangat bermanfaat, karena upacara ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dapat dibentuk dalam keberadaannya dan kemanusiaannya yang tidak kunjung padam untuk hidup dan dalam satu negara sendiri. Pengalaman dan perjuangannya di masa lalu untuk dapat berkorban lagi di masa sekarang ini juga yang akan dipastikan dengan adanya kegiatan ini. Mereka terpanggil. Dengan adanya upacara ini mereka akan terpanggil untuk menjalankan perannya di antara bangsa-bangsa menurut kepribadian sendiri. Agar semangat dalam mengawali pekerjaannya itu yang sudah disampaikan oleh pembicara kita, pembicara afirmatif yang kedua. Nah, kembali lagi, kebangsaan yang dapat dipetik dari
kali ini adalah nasionalisme dan patriotisme. Seperti yang sudah disampaikan juga oleh pembicara pertama dari tim kami tadi, bahwa dapat disimpulkan ada 3 poin penting dalam upacara bendera kali ini. Yang pertama yaitu latihan kepemimpinan yang menjadi seorang pemimpin yang dapat memimpin kelompoknya. Yang kedua, adanya kesempatan bagi kepala sekolah untuk membicara langsung pada seluruh siswa dan menumbuhkan rasa kerjasama antar siswa dengan bergantian menjadi petugas upacara dalam pengibaran bendera. Jadi dapat kita pahami dengan adanya upacara tersebut juga menjadi tujuan pendidikan yang mencakup nilai-nilai penanaman sikap disiplin, rasa percaya diri, bertanggung jawab. Karena poin pentingnya dalam tujuan diadakannya acara bendera ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Dapat digarisbawahi juga, ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat meningkatkan kekompakan, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, dapat membiasakan untuk berpakaian rapi saat melaksanakan upacara berlangsung dan dapat bersikap disiplin. Jadi, sudah jelas bahwa saya dan rekan dari tim afirmatif tentunya sangat setuju dengan mosi kali ini. Karena upacara bendera merupakan cara menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera, mulai dari kaum pendidikan, karyawan swasta. Melihat di dalam upacara bendera itu terdapat nilai-nilai kebangsaan yang dapat dipetik dan diamalkan dalam kehidupan seterusnya sebagai warga negara Indonesia. Jadi saya tegaskan lagi sebagai pembicara ketiga bahwa tim kami sangat setuju dengan mosi yang diterapkan kali ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan hadirin, pembicara ketiga dari tim afirmatif menghabiskan waktu untuk pidatonya yaitu selama 5 menit 32 detik. Oke, baik. Terima kasih kepada pembicara ketiga tim afirmatif. Untuk pembicara ketiga tim oposisi dengan waktu yang sama 7 menit 20 detik, dan waktu akan dimulai ketika argumen dipaparkan. Dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya. Perkenalkan, saya Vika Trilita. Sebagai pembicara 3 tim oposisi akan menguatkan argumen dari pembicara 1 dan 2 tim oposisi, serta menyanggah argumen dari pembicara 3 tim afirmatif. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan yang bertukar pikir tim afirmatif yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf, saya tidak setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh pembicara 3 tim afirmatif. Bahwasanya dengan adanya upacara bendera, maka mereka dapat menumbuhkan sikap disiplin dan terpanggil untuk menjalankan peran di antara bangsa menurut kepribadiannya sendiri. Karena saya tidak setuju karena dapat dilihat pada upacara bendera sendiri, banyak siswa yang mengalami telat saat datang ke upacara tersebut. Serta menurut kami, upacara bendera kurang efektif sebagai cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa, baik dari kalangan pendidikan sampai kalangan swasta. Seperti yang terlihat pada upacara bendera hari Senin di kalangan pendidikan, biasanya siswa banyak yang tidak menghiraukan peraturan yang ada dalam upacara tersebut. Mereka cenderung tidak fokus, asik bersendagurau dengan teman sekitarnya, begitu juga dengan guru yang sama melakukan hal tersebut. Serta saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya pembicara 1 dan 2 tim oposisi, bahwasanya memang kurang efektifnya menerapkan kegiatan upacara bendera tiap hari Senin sebagai cara menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Seperti yang telah dicontohkan tadi oleh pembicara 1 tim oposisi, siswa SMP maupun SMA masih banyak yang tidak menghiraukan
pentingnya upacara pada hari Senin. Misalnya saja saat berlangsungnya upacara bendera, siswa maupun guru banyak yang kurang hikmat atau asik mengobrol dengan contoh lain, cara berdirinya pun mereka masih kurang tegap. Kemudian saat pembina upacara menyampaikan amanat, mereka tidak fokus dan mereka cenderung merasa bosan karena durasi yang disampaikan kan terlalu lama. Maka dapat mempengaruhi pekerjaan dan waktu. Maka dari Senin tidak efektif untuk nasionalisme bangsa. Tetapi dengan tetap lain untuk menumbuhkan rasa nasional disebutkan tadi oleh Sisi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yang kedua, mencintai produk dalam negeri sembarangan. Yang keempat, mempelajari sejarah dari pendapat, misalnya dalam konteks agama atau pendapat dalam berdiskusi. Yang keenam, mengabdi dengan sepenuh hati, jujur, dan tanggung jawab kepada pekerjaan. 7, dengan cara bela negara. Lain untuk dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Nasional dan memperkenalkan aneka ragam budaya Indonesia. Anak Indonesia, anak bangsa Indonesia akan mengenal dan dapat melestarikan apa saja permainan tradisional yang ada di Indonesia. Budayakan dan memperkenalkan pada dunia luar untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa. Yang terakhir tadi, cara Indonesia. Nah, dengan budaya Indonesia yang sangat banyak, dengan kita patut bangga atas kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu, sebagai contoh lain, saat memakai dan mencintai produk dalam negeri, kita bisa menambah rasa bangga pada negara kita sendiri. Kemudian, dengan mempelajari sejarah, maka kita dapat mengetahui apa saja perjuangan para pahlawan untuk dapat memerdekakan negara Indonesia sendiri. Untuk itu, menurut tim kami, sangat setuju dengan cara-cara tersebut untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa, baik dalam kalangan pendidikan sampai karyawan swasta. Karena menurut kami, tidak hanya tetapi ada banyak cara lain yang lebih efektif. Mulai dari siswa sampai karyawan swasta, karena masih terbukti memang kurang efektifnya upacara bendera saat berlangsungnya upacara itu. Saya menegaskan bahwa tim kami tetap tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu upacara bendera dan patriotisme bangsa.
Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat wajib melaksanakan upacara bendera, mulai dari kaum pendidikan sampai dengan karyawan swasta. Karena masih banyak untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak banyak memakai waktu untuk dapat melaksanakan upacara bendera. Sekian argumen dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Dewan Juri dan hadirin, pembicara ketiga dari tim oposisi menghabiskan waktu untuk pidatonya, yaitu selama 7 menit 3 detik. Oke, kita beri surat yang meriah untuk masing-masing tim atas argumentasinya. Sekarang kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu pidato simpulan. Karena tadi sudah dimulai dari tim afirmatif pada pembukaan debat, maka untuk pidato simpulan saya persilakan untuk tim oposisi untuk memulai terlebih dahulu. Waktunya 4 menit 20 detik untuk meyakinkan para dewan juri. Waktu dimulai ketika argumentasi Anda dipaparkan. Kepada tim oposisi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu dan juga kesempatan kepada saya untuk memberikan pidato simpulan. Dewan juri yang terhormat, sebenarnya ada cara lain yang lebih efektif dan juga efisien untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme selain upacara bendera hari Senin. Yang pertama adalah bela negara. Nah, bela negara ini bertujuan untuk menambah wawasan kebangsaan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan juga melatih kedisiplinan. Kemudian yang kedua adalah untuk pelajar, belajar dengan rajin dan torehkan prestasi merupakan sebuah wujud dari rasa nasionalisme dan patriotisme mereka untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air mereka. Kemudian yang ketiga adalah mencintai dan memakai produk dalam negeri. Dengan kita mencintai dan memakai produk dalam negeri, maka secara tidak langsung kita mendukung usaha-usaha dan juga kita membuka peluang lapangan kerja bagi pekerja Indonesia. Kemudian yang keempat adalah refleksi sejarah. Nah, dengan kita mempelajari sejarah dan jasa-jasa para pahlawan, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan semangat juang dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Kemudian yang kelima adalah menghargai perbedaan, dan yang keenam adalah memperkenalkan permainan dan tarian tradisional, dan yang terakhir untuk para karyawan, khususnya karyawan swasta, adalah mengabdi dengan sepenuh hati kepada profesi atau pekerjaan mereka. Karena pada kasus dan contoh nyata bahwasanya siswa cenderung memanfaatkan upacara setiap hari Senin ini sebagai ajang untuk ngobrol dan juga bergurau sehingga kesakralan upacara bendera hari Senin ini menjadi berkurang. Dan untuk karyawan swasta rasanya tidak efektif untuk jika setiap hari Senin harus diadakan upacara karena ada target dari perusahaan. Cara lain untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme adalah dengan mengabdi dengan sepenuh hati dengan pekerjaan sebagai wujud rasa syukur atas pemberian kehidupan dari tanah air tercinta ini, negara Republik Indonesia. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim oposisi tidak setuju dengan mosi yang menyatakan upacara bendera merupakan cara menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme bangsa. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat wajib melakukan upacara bendera mulai dari kaum pendidikan sampai karyawan swasta. Sekian dan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada moderator. Pembicara oposisi telah menyampaikan kesimpulannya, yaitu selama 2 menit 40 detik.
Oke, tadi adalah pidato simpulan dari tim oposisi. Sekarang giliran tim afirmatif. Waktu yang sama akan diberikan, yaitu 4 menit 20 detik. Waktu dimulai ketika Anda memaparkan argumentasinya. Kepada tim afirmatif, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pidato simpulan. Pidato simpulan dari jalannya debat hari ini adalah dilaksanakannya upacara bendera sebagai bentuk perwujudan membentuk rakyat menjadi pribadi yang memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Telah dijabarkan pula oleh tim saya bahwa dalam ranah pendidikan dengan mengikuti upacara bendera akan membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berjiwa kepemimpinan, bertanggung jawab, dan juga disiplin. Sedangkan bagi karyawan dapat menambah rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan menanamkan rasa patriotisme dengan mengamalkan semangat para pahlawan dalam kegiatan sehari-hari. Telah dijabarkan pula oleh pembicara dua tim afirmatif bahwasanya upacara yang dilakukan memiliki serangkaian kegiatan yang sakral dan tentu saja akan menambah semangat nasionalisme dan patriotisme karena dalam upacara sendiri, seluruh elemen masyarakat selalu diingatkan dengan teks Pancasila bendera merah putih. Terlebih lagi, saat pengibaran bendera merah putih, pasti peserta upacara akan hormat dan menyaksikan naiknya bendera merah putih sampai ke ujung tiang, sambil mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan tentu saja hal tersebut akan menguras emosi. Dalam upacara bendera sendiri menggambarkan rasa kebersamaan, gotong royong, semangat juang, dan mengingat nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945. Lalu saya tidak sependapat dengan pendapat tim oposisi yang mengatakan bahwa pelaksanaan upacara bendera bagi karyawan kurang efektif karena terkadang ada target tertentu yang harus dicapai. Sebelumnya telah saya tekankan bahwa bisa saja karyawan swasta melaksanakan upacara bendera setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat mereka dalam memulai kegiatan. Selanjutnya, tim oposisi pun mengatakan bahwa upacara bendera di sekolah kurang efektif karena banyak siswa maupun elemen dalam suatu pendidikan itu yang merasa bosan karena berdiri terlalu lama dan mendengar amanat yang sangat lama. Padahal hal tersebut terjadi karena struktur dari sekolah itu sendiri. Seharusnya selaku pembina upacara itu melakukan briefing atau rapat sebelum upacara dimulai agar upacara berjalan dengan maksimal. Jadi, kita tidak bisa menyalahkan upacara, melainkan kita menyalahkan pihak yang bersangkutan. Lagi pula, kita tidak bisa memukul rata bahwa semua orang itu merasa bosan terhadap upacara bendera. Dan hal tersebut biasanya pihak-pihak yang bersangkutan memang tidak bisa memaknai upacara dengan baik. Lalu, padahal telah kami sampaikan juga bahwa setiap upacara bendera pasti ada pertukaran petugas upacara. Hal tersebut tentu saja menjadi acuan sebagai semangat anak-anak yang merasa jenuh upacara karena dapat memposisikan dirinya sebagai petugas upacara. Selain itu, pihak sekolah juga bisa bekerjasama dengan OSIS maupun komisi disiplin yang bersangkutan. Kemudian saya akan menyampaikan kelemahan dari tim lawan. Menurut saya, tim oposisi tidak bisa membangun argumen yang lebih kuat karena selalu berargumen bahwasanya upacara ini tidak efektif dan selalu statis di situ terus tidak bisa mengembangkan. Padahal upacara merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme yang sangat mendasar. Sekali lagi, kami dari tim afirmatif menyatakan setuju dengan mosi yang diangkat pada hari ini karena dengan pemaparan yang telah kami sampaikan jelas bahwa upacara bendera memiliki manfaat yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, Dewan Juri dan hadirin, pembicara dari tim afirmatif telah menyampaikan kesimpulannya, yaitu selama 3 menit 43 detik. Terima kasih kepada tim afirmatif dan tim oposisi. Sembari kita menunggu penilaian dari Dewan Juri, silahkan apabila peserta ingin beristirahat sejenak. Dan untuk Dewan Juri, silahkan untuk menyusun penilaiannya. Apabila nanti sudah
sekiranya sudah ingin memaparkan penilaian bisa langsung memaparkan atau panggil saya terlebih dahulu. serta seluruh anggota perdebatan pada siang hari ini. Perkenankanlah saya sebagai Dewan Juri perdebatan kali ini untuk menyampaikan penilaian secara keseluruhan dari masing-masing tim. Baik, secara keseluruhan tim afirmasi telah berhasil membangun argumennya dengan baik, akan tetapi ketiga bicara tersebut belum bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh moderator dengan baik. Kemudian, sedangkan dari tim oposisi, mereka belum berhasil mengargumen dengan baik, dibuktikan dengan beberapa miskomunikasi dari argumen-argumen yang telah mereka bangun, yakni dari pembicara pertama tadi beranggapan bahwa upacara hari Senin yang dilakukan itu selama pandemi, akan tetapi yang dimaksud oleh tim afirmasi adalah upacara hari Senin pada hari-hari biasa sebelum pandemi. Jadi di sini sempat terjadi miskomunikasi atau ketidaksinambungan pemahaman karena tim afirmasi kurang bisa memberikan batasan mosi dengan lebih detail dari kurun waktunya, dari manusia, dari sasaran mosinya, sehingga miskomunikasi kedua belah tim tidak bisa terhindari.
Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya penilaian pada perdebatan siang kali ini. Jadi secara keseluruhan tim afirmasi telah membangun argumennya dengan baik, kemudian mereka juga telah menyampaikan argumen-argumen bangunannya dengan sangat logis dan diterima. Akan tetapi tim afirmasi kurang bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh moderator, sedangkan tim oposisi kurang bisa membangun argumennya dengan baik. Akan tetapi mereka telah masing-masing dari ketiga pembicara telah memanfaatkan waktu dengan baik, akan tetapi pembicara pertama tim oposisi melebihi waktu yang telah diberikan oleh saudara moderator, yakni melebihi sekitar 80. Itu pada perdebatan kali ini akan saya umumkan bahwa jumlah skor yang diperoleh oleh tim afirmasi yakni 296 dan tim oposisi adalah 295. Jadi perdebatan pada siang kali ini dimenangkan oleh tim afirmasi dengan poin sejumlah 296. Sekian, terima kasih. Oke, selamat kepada tim atas kemenangannya. Bagi yang kalah, jangan bersedih hati terlebih dahulu. Apabila tidak jadi pemenang, paling tidak kan tak berkenalan. Ya, dengan diumumkannya pemenang debat pada kali ini, maka berakhirlah sudah acara perdebatan kali ini. Saya ucapkan rasa terima kasih kepada para dewan juri yang terhormat, Saudari Rizky Fitriana dan juga timekeeper kita, Saudari Erlina Puji Wulandari. Dan juga rekan-rekan dan pihak-pihak yang terlibat sehingga acara perdebatan ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya Muhammad Yusrin Reza selaku moderator pada perdebatan kali ini pamit undur diri. Apabila ada perkataan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.